Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih, kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Kita boleh ada di hidup pagi ini 8 Agustus 2021. Semua karena Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kita di rumah masing-masing, tidak mengurangi sukacita kita untuk sama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah untuk bangkit berdiri sama-sama dengan saya. Kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Katakan, di telapak tanganmu tertulis namaku. Seperti
yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Kami memuji Engkau dan mempermuliakan Engkau ya Tuhan, karena Engkau memang Tuhan atas segala sesuatu. Engkau layak menerima pujian dan pengagungan dari seluruh ciptaan-Mu, dari setiap kami yang bernafas, dari seluruh umat-Mu yang hari ini berdiri di hadapan Tuhan. Kami mau berkata bersama-sama, Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa dan kedaulatan-Mu memenuhi setiap kami. Roh Tuhan melayang-layangi setiap rumah-rumah hamba-hamba-Mu yang sedang beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah hadirat Tuhan turun memenuhi setiap pribadi, sehingga seluruh rangkaian ibadah ini menjadi sebuah pengagungan dan syukur, menjadi sebuah persembahan dan penghormatan di hadapan Allah. Permuliakan diri-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tinggikan dan agungkan diri-Mu di antara kami. Dan biarlah umat-Mu menikmati hadirat dan lawatan-Mu. Kami mentabiskan ibadah raya pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, dan dalam tuntunan dan pimpinan Allah Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah masih tetap dalam keadaan berdiri. Mari sama-sama kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari sama-sama dengan saya kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman 244. Ada kuasa dalam darah Tuhan. Ada
Engkau Tuhan jadi andalanku. Yes. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan Engkau sanggup mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada-Mu. Waktu kami berharap kepada Tuhan, waktu kami percaya kepada apa yang Tuhan sanggup lakukan, maka mujizat tetap berlaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mengarahkan hati kami kepada-Mu, mendengarkan Engkau dan mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan berbicara kepada setiap hamba-hamba-Mu yang ada di rumah maupun yang ada di dalam rumah Tuhan hari ini. Nyatakan isi hati-Mu ya Tuhan, sampaikan kebenaran-Mu supaya setiap kami berjalan di dalam rencana-Mu yang mulia. Kami dibawa kepada kehendak Tuhan, meskipun di masa-masa yang sulit, meskipun ada berbagai tantangan yang sekarang kami hadapi, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa di surga, Roh Allah yang Maha Besar, Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup dan berkuasa. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom. Shalom.
baik yang ada dalam rumah Tuhan hari ini maupun yang ada di rumah, kita bersuka cita di dalam Tuhan, karena Allah yang saya dan saudara sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah-tengah kesulitan dan berbagai kondisi yang sedang kita alami hari ini, Tuhan ada dan senantiasa bersama-sama dengan saya dan saudara, menyatakan kasih, menunjukkan penghiburannya, bahkan memberikan kesembuhan kepada setiap yang berharap dan percaya kepadanya. Kekasih-kekasih Kristus yang berbahagia, hari ini kita masih ada di dalam minggu bulan misi, minggu kedua dari bulan misi yang sedang dilaksanakan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia di seluruh Indonesia. Kita bersuka cita di dalam Tuhan karena bulan ini adalah bulan yang khusus di mana saya dan saudara diajak untuk mengingat kembali karya Tuhan dalam pelayanan misi di seluruh dunia, tetapi juga dalam pelayanan misi yang hari-hari ini Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya membaca sebuah tulisan yang dituliskan oleh seorang hamba Tuhan dalam sebuah renungan harian. Dia katakan begini: ada sepasang suami istri yang dia temui dan menunjukkan teladan tentang kasih dan belas kasihan yang sungguh menjadi dorongan bagi kehidupannya. Ketika keluarga ini, suami istri ini memasuki usia 40 tahun, mereka dikaruniai 3 orang anak. Tetapi kemudian Tuhan memimpin mereka untuk mengangkat 4 orang kakak beradik yang semuanya berusia kurang dari 4 tahun. Lalu sebulan kemudian ibu ini mendapati bahwa ia mengandung. Beberapa tahun berikutnya dengan tanggungan yang bertambah dan keuangan yang semakin ketat, mereka mendapati bahwa hidup mereka telah menjadi dorongan bagi keluarga-keluarga lain di gereja yang melihat mereka dan berkata, kami pikir masalah kamilah yang paling berat. Mereka menjadi teladan yang nyata bagaimana mengikuti pimpinan Tuhan dengan penuh sukacita, bahkan ketika hal tersebut sulit dilakukan. Ya, memiliki 4 orang anak ditambah dengan 4 orang anak angkat tentu saja merupakan sesuatu yang sangat sulit, tetapi keluarga ini melaluinya dari waktu ke waktu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di bawah tema gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan. Kita buka bersama-sama dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-44 dan 45. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 dan ayatnya yang ke-45. Jika jemaat Tuhan sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saya ulang kembali. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman. Saya dan saudara disebut berbahagia waktu kita baca firman Tuhan, kita simpan dalam hati kita dan kemudian kita melakukannya. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, kalau saya dan saudara membaca perikop dari firman Tuhan ini di bawah judul cara hidup jemaat yang pertama, jelas bahwa bagian ini bercerita kepada saya dan saudara bagaimana jemaat Tuhan yang dibentuk pertama kali itu menjadi teladan di dalam gaya hidup mereka dan menjadi berkat bagi orang-orang pada masa itu yang hidup bersama-sama dengan mereka. Nah, dalam ayat 44 dan ayatnya yang ke-45 ini ada penekanan
dan kesatuan pasti memiliki ciri-ciri khusus yang nampak dari ayat ini. Tetapi sebelum kita masuk kepada ciri-ciri yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan kepada saya dan saudara, saya ingin saya dan saudara memperhatikan bagian ini dengan baik. Kata gereja ini jelas mengacu kepada jemaat, orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk bersama-sama masuk ke dalam sebuah persekutuan. Ayat yang ke-44 bagian firman Tuhan ini berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya. Kata ini jelas mengacu kepada gereja, mengacu kepada jemaat, yang artinya orang-orang yang telah menjadi percaya. Percaya kepada Yesus Kristus dan pekerjaannya, percaya kepada Yesus Kristus sebagai utusan Allah, percaya kepada Yesus Kristus yang datang memberi anugerah, yang datang untuk membebaskan manusia, melepaskan manusia, menyembuhkan manusia, memulihkan manusia, sehingga hubungan yang dahulu terputus dengan Allah menjadi sebuah hubungan yang tersambung kembali dan manusia dapat bersekutu dengan Allah. Jadi kata gereja di sini menunjukkan bahwa saya dan saudara, umat kepunyaan Allah, adalah orang-orang yang percaya kepada karya dan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kemudian kata bertumbuh. Bertumbuh artinya timbul atau hidup, bertambah besar dan kemudian menjadi sempurna. Proses pertumbuhan itu biasanya dilihat dari ukuran, jumlah, tinggi, besar, volume, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan ciri fisik makhluk hidup yang bersifat kuantitatif. Jadi kalau saya dan saudara disebut gereja yang bertumbuh, maka akan ada kelihatan perubahan. Dari waktu ke waktu ada kemajuan demi kemajuan yang nampak. Kalau ini kuantitatif, tadi karena dilihat berdasarkan volume, berdasarkan jumlah dan selanjutnya. Tetapi kalau bertumbuh secara rohani, maka ada kualitas yang bertambah. Ada kehidupan yang akan terus-menerus berubah di dalam Allah, yang arahnya ke arah Kristus, yang tujuannya itu semakin sempurna seperti Kristus. Jadi kalau gereja disebut bertumbuh, maka jemaat itu akan mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup ke arah Kristus. Jadi yang lama ditinggalkan, berubah ke arah Kristus, sehingga kehidupan yang tadi di luar Kristus itu tidak lagi menjadi gaya hidup orang itu, tetapi gaya hidup Kristus, gaya hidup kekristenan itu yang menjadi tujuan hidupnya selanjutnya. Lalu persatuan adalah sebuah gabungan, ikatan yang terdiri dari beberapa bagian yang sudah bersatu. Kesatuan itu perihal satu atau bersifat tunggal atau satuan. Ada juga yang mengartikan seperti begini, persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Berkumpulnya bermacam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dan kemudian serasi. Jadi kesatuan nanti adalah hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Jadi tema ini sangat luar biasa. Gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan. Berarti saya dan saudara sebagai jemaat Allah bertumbuh ke arah Kristus dalam semangat dan persatuan yang diilhamkan oleh karya Roh Kudus, oleh Kristus sendiri. Karena tujuan kedatangan Kristus di dunia ini supaya umatnya menjadi satu, ya, supaya umatnya menjadi satu, memuji dan menyembah Allah, hidup di dalam kesatuan kasih. Ya, kalau saya dan saudara membaca keseluruhan Perjanjian Baru, maka begitu banyak topik yang berbicara tentang kesatuan tubuh. Walaupun berbeda-beda, tetapi tubuh Kristus adalah satu adanya karena dia memiliki kepala yang satu, ya. Tangan ada dua, badan ada berbagai-bagai organ, kaki ada dua, tetapi kepalanya tetap adalah Kristus. Kekasih-kekasih Kristus yang berbahagia,
yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan memiliki dua ciri khas. Ayat 44 berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Kata menjadi percaya di sana itu merupakan acuan kesatuan orang percaya. Apa itu menjadi percaya? Waktu saya dan saudara menjadi percaya, berarti saya dan saudara menaruh iman kepada Yesus Kristus. Kita tahu bahwa hanya Yesus Kristus saja yang menjadi tumpuan iman kita. Kita bisa bermisi, kita bisa pergi keluar menyampaikan kabar tentang kebenaran Allah. Jika kita berakar di dalam iman itu, jika kita bertumbuh di dalam iman itu, dan jika kita dewasa di dalam iman itu, kita tidak mungkin dapat mempengaruhi orang lain untuk datang kepada Yesus Kristus kalau saya dan saudara sendiri tidak mengerti iman seperti apa yang sedang kita jalani. Kita harus sungguh mengenal siapa Tuhan yang saya dan saudara sembah. Itu sebabnya minggu lalu kita belajar tentang orang percaya yang bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan, ya. Pengajaran firman Tuhan, pengajaran itu selalu berfokus kepada Yesus Kristus. Asalnya adalah firman Tuhan, dasarnya adalah firman Tuhan. Kalau pengajaran itu berasal dari luar, maka pengajaran itu tidak baku, tidak layak untuk dijadikan dasar. Selalu firman Allah yang harus menjadi landasan dari setiap pengajaran saya dan saudara sebagai umat Allah maupun sebagai hamba Tuhan. Kalau kita menjadikan diri kita sendiri sebagai dasar dari ajaran kita, maka itu tidak akan menjadi landasan yang kokoh, karena manusia pada waktunya akan pergi. Dia tidak punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi kalau landasan pengajaran kita adalah firman Allah, Yesus Kristus sebagai batu penjurunya, Yesus Kristus sebagai dasarnya, maka pengajaran itu akan kokoh karena dimeteraikan oleh Allah Roh Kudus, dikerjakan oleh karya yang mulia, dan Allah pencipta langit dan bumi bertanggung jawab akan janjinya. Jadi iman saya dan saudara merupakan ciri yang pertama dari gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan. Kita memiliki dasar yang sama, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Kalau saya dan saudara beriman kepada Yesus Kristus, maka itu juga telah yang mengumpulkan dan mempersatukan kita. Amin. Kenapa kita bisa saling mengenal satu sama lain? Karena kita sama-sama percaya kepada Yesus. Kenapa ada yang dari Aimas, ada yang dari Soka, ada yang dari Kilo, ada yang dari Kampung Baru dan datang berkumpul di Suprau di sini? Karena kita sama-sama memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Kita sama-sama punya tujuan yang sama. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, pemilik kehidupan yang memanggil kita dari kegelapan dan membawa kita kepada terangnya yang ajaib, supaya saya dan saudara dapat berkarya di dalam Dia dan mempermuliakan namanya. Amin. Amin. Yang kedua, gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan, cirinya adalah kasih. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Wah, ini luar biasa, ya. Ini mereka melaksanakan secara literal catatan perkataan Tuhan Yesus ketika Dia berkata kepada orang muda yang kaya itu dalam Lukas 22 ayat 33 itu, jualah segala hartamu dan ikutlah aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang ini mereka melakukan ini tanpa memikirkan apa yang akan sisa pada mereka. Dan ini luar biasa. Ini memang sebuah event, ya, bukan
bukan perintah buat saya dan saudara melakukan semua itu. Kita jual harta milik kita, lalu kita membagi-bagikan keseluruhannya. Bukan seperti itu maksud firman Tuhan. Tetapi gaya hidup ini adalah gaya hidup yang didasari oleh kasih. Inilah yang harus kita pelajari di sini. Pada waktu ada kasih, maka semangat persatuan dan kesatuan itu akan menjadi berkat di sana. Kondisi jemaat pada mula-mula ini, ada yang mampu, ada yang berkecukupan, dan banyak dari antara mereka yang miskin. Jadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama, memuji dan menyembah Allah, ada kepedulian, ada perhatian, ada kemurahan hati yang muncul dari setiap hati orang-orang yang memiliki lebih. Mereka yang punya latar belakang dari keluarga-keluarga yang mampu, keluarga-keluarga yang kaya, yang punya berbagai milik kepunyaan, punya tanah, punya ladang, punya rumah, punya sesuatu yang bisa mereka jual untuk dibagikan. Mereka berikan itu bukan karena mereka mau membanggakan diri mereka atau menonjolkan diri mereka, tetapi karena mereka punya kasih yang luar biasa. Kalau saya dan saudara ingat dalam Kisah Para Rasul pasal 5, ketika Ananias dan Safira menjual milik mereka juga, dan kemudian mempersembahkannya setengah, tetapi mereka bilang seluruhnya, lalu mereka kemudian mati. Petrus bilang kepada mereka, kalau itu tidak dijual, itu milikmu, tidak ada urusan, itu bukan masalahnya di sana. Jadi artinya orang-orang itu punya hak untuk tidak menjual, tetapi orang-orang itu juga punya hak untuk membagi. Tapi pada waktu membagi harus ada ketulusan dan kejujuran di sana, bukan untuk mencari pujian. Inilah yang sedang nampak dalam jemaat mula-mula ini, bahwa mereka sungguh mendasari persekutuan mereka itu di dalam kasih. Ada kasih mesra yang mengalir di sana, ada kasih Allah yang nampak dari kehidupan mereka. Kita ingat Sakeus atau Lazarus yang membagi-bagikan apa yang dia punya pada waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Lalu kemudian Sakeus pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, lalu kemudian apa yang dia curi dari orang pada waktu itu dia kembalikan 2, 3, bahkan 4 kali lipat. Seseorang yang berjumpa dengan Kristus secara pribadi, seseorang yang diubahkan hatinya, akan berubah menjadi seseorang yang dari dulunya mungkin pelit, yang dulunya mungkin mencuri milik orang lain, yang dulunya mungkin tidak mempedulikan kesulitan dan kesusahan orang lain. Sekarang ketika dia berjumpa dengan Kristus, hatinya diubahkan dan dia memiliki kasih yang besar. Ini juga lah yang terjadi kepada jemaat mula-mula pada waktu itu. Mereka membagi-bagikan apa yang mereka punya dan memperhatikan mereka yang ada dalam kesukaran. Kekasih-kekasih Kristus yang berbahagia, kasih adalah harga yang saya dan saudara harus miliki sebagai orang percaya. Kasih adalah sesuatu yang sangat indah yang diinginkan Kristus dalam hidup saya dan saudara. Karena kasih itulah Kristus mati bagi saya dan saudara. Dan Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang pertama, dikatakan di sana, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih adalah ciri khas orang percaya yang dapat dilihat, dapat dinikmati. Dari kasih itulah orang-orang lain akan melihat keberbedaan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Karena kasih itulah yang dapat mengikat sehingga ada persatuan dan kesatuan di dalam
Tetapi kalau kita memilih kasih, maka kasih itu akan mempersatukan kembali. Seberat apapun masalahnya, sesulit apapun kondisinya, kalau ada kasih Allah, maka tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, beberapa hari ini kami merenungkan satu hal bersama-sama dengan keluarga. Jika seseorang bertumbuh ke arah Kristus, jika seseorang berkata dia telah mengenal Yesus, dia telah percaya kepada Yesus, maka seharusnya landasan keputusan kehidupannya adalah Kristus, adalah imannya, dan adalah kasihnya. Tetapi jika seseorang masih memakai keegoisannya untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan orang lain, apalagi yang berhubungan dengan masa depan orang lain, yang berhubungan dengan nama baik orang lain, dan dia tidak mempertimbangkan dasar imannya, dia tidak mempertimbangkan kasihnya, maka itu menjadi pertanyaan, apakah orang itu sungguh di dalam Kristus, ataukah dia sesungguhnya belum dilahirkan kembali. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar saya dan saudara supaya kita bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan. Roh pemecah belah ada di sekeliling saya dan saudara. Kekacauan bisa saja timbul dalam rumah tangga, dalam gereja Tuhan, bahkan dimanapun saya dan saudara berada. Ada saja hal yang membuat suasana menjadi tidak syahdu, tidak bersatu, kalau saya dan saudara tidak berakar di dalam kasih Allah, tidak berakar di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tapi kalau sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Allah, saya dan saudara berakar di dalam iman, saya dan saudara berakar di dalam kasih Kristus, apapun pergumulannya, apapun persoalannya, saya dan saudara tetap punya semangat persatuan dan kesatuan. Dan kalau semangat ini sudah menjadi bagian kita, kita akan dengan mudah menginjil, bermisi, menjangkau orang yang belum percaya di sekeliling kita. Biarlah firman Tuhan menolong saya dan saudara supaya kita menjadi gereja Tuhan yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan dengan ciri iman yang tertanam di dalam Yesus Kristus, yang bertumbuh ke arah kedewasaan rohani, dan yang kedua, kita bertumbuh di dalam kasih kepada Allah. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saya dan saya dan saudara disebut berbahagia karena firman-Nya menjadi bagian kita. Kita tunduk kepala dan mengucap syukur buat firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih buat apa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami belajar dari jemaat mula-mula yang sungguh-sungguh hidup di dalam kesatuan. Mereka hidup di dalam semangat iman yang sungguh di dalam Tuhan. Mereka hidup di dalam kasih satu sama lain. Mereka rela berkorban. Mereka saling memperhatikan. Mereka menjadi keluarga Allah yang menunjukkan kemurahan Tuhan, sehingga setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dan semakin banyak orang yang percaya kepadamu. Kami percaya bahwa gereja Tuhan pada masa ini pun dapat terus menjadi berkat. Iman di dalam Yesus Kristus masih terus merupakan sarana untuk membawa orang kepada Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau meneguhkan iman kami, meskipun di tengah-tengah sulit ini, di tengah-tengah masa di mana kami harus lebih banyak berdiam di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya iman yang kokoh, iman yang menjadi dasar kepercayaan kami kepada Tuhan, iman di mana kami bertumbuh ke arah Kristus dan menjadi dewasa di dalam Dia itu tetap dapat dibagikan kepada orang lain. Kami berdoa, biarlah kasih-Mu sungguh menjadi bagian kami, sehingga ada hati yang rela, hati yang saling memperhatikan, hati yang sungguh-sungguh rindu berbagi, hati yang sungguh-sungguh rindu mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Kami mau mempercayakan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada cara berpikir yang bertentangan dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan ampuni kami.
kalau kami lebih senang memecah belah, kalau kami lebih senang membiarkan iri hati bertumbuh di hati kami, kalau kami lebih senang menyaksikan orang lain kesulitan, kami berdoa dalam nama Yesus, ampuni kami ya Tuhan, kuduskan kami, dan biarlah kasih Kristus mengalir di hati kami, sehingga kasih itu memberikan kami kemampuan untuk mengampuni, memberikan kami kemampuan untuk memperhatikan orang lain, memberikan kami kemampuan untuk bermurah hati, memberikan kami kemampuan untuk menyatakan anugerah Tuhan kepada setiap orang di sekeliling kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap umat-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan ini dapat kami praktekkan dalam hidup sehari-hari. Terlebih lagi Tuhan, biarlah orang-orang di sekeliling kami, tetangga kami, teman kerja kami, orang-orang yang kami kenal, yang belum percaya kepada Yesus, dapat menyaksikan betapa murah dan ajaibnya Allah yang kami sembah lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau berdoa dan memberkati setiap umat-Mu. Kami menyerahkan keluarga hamba-Mu Bapak Thomas Dale ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami terus berdoa bagi Bapak Thomas, Tuhan terus memberkati hamba-Mu, memberikan kesehatan, kekuatan, melindungi, menjaga keluar masuk hamba-Mu. Kami serahkan Mama, kami serahkan semua adik-adik yang ada di rumah, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa buat Kakak Vicky yang ada di Makassar dengan penulisan tesisnya, Tuhan campur tangan, juga hamba-Mu rindu kembali. Tetapi kondisi saat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong hamba-Mu sehingga tepat pada waktunya hamba-Mu boleh menyelesaikan tesis dan boleh kembali ke kota Sorong tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Victor Wariori. Kami memberkati Bapak dan Ibu, anak-anak mereka. Tuhan berkati Adi Juan, kami terus berdoa, Tuhan jamah dan pulihkan dia. Biarlah obat yang diminumnya menjadi sarana pemulihan dan kesembuhan, sehingga dia boleh sehat dan kuat kembali. Kami berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Sam Usmani. Kami ingat Ibu Nova yang sudah sakit kurang lebih 1 bulan ini dengan mahnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur dari Yesus, kesembuhan menjadi bagian hamba-Mu. Hamba-Mu sehat dan kuat kembali, dan biarlah oleh anugerah Tuhan hamba-Mu dapat beraktivitas kembali dan boleh pulih secara sempurna. Berkati suami dan anak-anaknya, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka. Biarlah Tuhan campur tangan, dan kami taruh seluruh keluarga ini dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan memberkati keluarga Bapak Bobi Lengkong. Kami mempercayakan Bapak dan Ibu juga ke dalam tangan Tuhan. Bapak Bobi yang harus istirahat selama 1 bulan ini karena kondisi yang ada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau buka jalan sehingga hamba-Mu juga boleh bekerja kembali di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa dan memberkati Bapak Ampius Mani, menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan memberkati keluarga Magablo, memberkati Bapak dan Ibu anak-anak mereka. Kami juga berdoa memberkati keluarga Jonathan, menyerahkan mereka di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga Bapak Heru Mugu, memberkati Bapak dan Ibu anak-anak mereka kami taruh di dalam tangan-Mu. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan keluarga Kalambe, menyerahkan Mama, menyerahkan anak-anak, memberkati Mama Tito, Kakak Hendras, keluarga kami taruh di dalam tangan Tuhan. Biarlah kemurahan Allah yang Maha Besar menjadi bagian mereka, semua saudara-saudara, keponakan-keponakan yang tinggal bersama-sama. Tuhan Engkau memberkati. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga Bapak Matias Pigai, Bapak Nikanor Pigai. Kami taruh di dalam anugerah Tuhan, kemurahan Allah yang tidak terbatas menjadi bagian mereka. Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga Bapak Denny Patiasina. Kami mempercayakan mereka dalam anugerah Tuhan. Bapak Denny yang belum bisa kembali karena masa PPKM ini, kami berdoa Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu.
Hamba-Mu yang saat ini sedang ada di Raja Ampat, kami berdoa Tuhan memberkati apa yang ada di sana yang bisa dikerjakan olehnya. Biarlah Tuhan Engkau yang campur tangan. Kami berdoa dan memberkati keluarga Kipu, menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga Bapak Bonifas Besi Timur, memberkati keluarga ini di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Delvis Taulendi. Tuhan terus memberkati mereka. Masa yang sulit ini dengan kendaraan mereka kami taruh di dalam anugerah-Mu. Biarlah Tuhan yang akan buka jalan sehingga mereka boleh melihat kemurahan dan pertolongan Tuhan. Berkati anak-anak mereka dalam studi. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Tinus Row, menyerahkan Bapak dan Mama, memberkati Kakak Dea, dan juga memberkati keluarga Lumberi. Kami menyerahkan keluarga di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Frankie Row. Kami menyerahkan mereka di dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Asis dan seluruh jemaat Tuhan. Jika ada yang terlewatkan, kami menaruh mereka di dalam kasih dan kemurahan Allah. Apapun yang sedang dialami hari ini, kami percaya bahwa Tuhan Engkau adalah sumber perlindungan kami, sumber pertolongan kami. Kalau kami semua masih dapat hidup dan bernafas, ada dalam keadaan sehat dan segar hari ini, kami percaya itu semua karena Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah tiap-tiap keluarga menerima pertolongan mereka dari Tuhan. Mereka melihat anugerah dan kemurahan Allah yang tidak terbatas dan mengalami kasih setia Tuhan dari hari lepas hari. Dan kami mempercayakan setiap anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan, mulai dari yang masih bayi, yang ada di dalam bangku pendidikan, yang ada di TK, SD, SMP, SMU, perguruan tinggi, baik yang kuliah di dalam kota ini maupun yang ada di luar kota. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang dikuduskan di dalam Tuhan, anak-anak yang menjadi kebanggaan dan sukacita di tengah-tengah keluarga, anak-anak yang menjadi masa depan gereja, yang akan menyatakan kemurahan Allah kepada generasi mereka dan dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan sendiri. Dan kami berdoa, biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang membawa sukacita di hadirat Tuhan. Tuhan memberkati mereka yang sedang bekerja, yang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan, campur tangan dalam setiap pekerjaan mereka, keluar masuk mereka. Tuhan jagai dan lindungi mereka yang bekerja dengan pelayanan-pelayanan publik. Kami berdoa Tuhan Engkau jauhkan mereka dari virus corona. Tuhan menjaga keluar masuk mereka dan menolong mereka di dalam segala situasi, sehingga mereka menjadi orang-orang muda yang cakap di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, memberkati pembangunan rumah Tuhan. Kami bersyukur buat semua proses yang Tuhan campur tangan, Tuhan tolong. Terima kasih buat Bapak Ketua Pembangunan yang terus memobilisasi pekerjaan ini. Tuhan memberkati hamba-Mu, memberi kesehatan dan kekuatan, pertolongan Allah yang sempurna menjadi bagian hamba-Mu senantiasa. Memberkati juga semua tukang yang bekerja, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Anugerah Allah menjadi bagian mereka. Mereka boleh sehat dan kuat, dan mereka juga boleh menikmati berkat-berkat Allah. Tuhan curahkan atas hidup mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga mereka menikmati bahwa waktu mereka bekerja dan melayani Tuhan, Tuhan terus akan menyatakan anugerah-Mu bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempercayakan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami terus berdoa buat masa-masa sulit ini ya Tuhan. Sudah hampir 2 tahun dari 2019 sampai 2021 ini Tuhan. Kami mengalami masa sulit ini. Kami berseru kepada Tuhan yang sanggup menyelesaikan segala sesuatu. Kami tahu bahwa Engkau mengizinkan hal ini terjadi, pandemi ini terjadi. Kami tahu ada dalam kontrol-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami berseru dan memanggil nama-Mu, memohon anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan tercurah atas negeri kami, atas Indonesia, atas seluruh dunia, atas Papua, Papua Barat, atas kota Kabupaten Sorong. Tuhan pulihkan setiap yang sakit. Tuhan berkati tenaga kesehatan. Tuhan berkati pemerintah
bercurah atas negeri kami, atas Indonesia, sehingga kesembuhan menjadi bagian dari setiap orang yang sakit, pemulihan menjadi bagian negeri kami, dan pandemi ini segera berlalu, dapat diatasi dengan baik di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Pulihkan ekonomi kami ya Tuhan, pulihkan pendidikan kami, pulihkan segala sesuatu. Biarlah Indonesia boleh bebas COVID, bahkan seluruh dunia boleh bebas dari COVID ini. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua program pemerintah yang sedang dicanangkan hari ini, vaksinasi maupun protokol kesehatan, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah semua itu boleh berhasil di dalam kemurahan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mempercayakan negeri kami ke dalam tangan-Mu dan berdoa memberkati Gereja Kemah Injil Indonesia secara nasional, Gereja Kemah Injil Indonesia dari setiap wilayah-wilayah yang ada, bahkan setiap daerah yang ada. Bahkan kami berdoa buat setiap gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati. Pakai kami di masa sulit ini untuk mempermuliakan nama-Mu dan menyatakan kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan menyerahkan permohonan ini kepada Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang sudah mati bagi kami, dan Allah yang sudah mengampuni segala dosa kami. Kami mempercayakan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada hamba-Nya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita menyiapkan persembahan syukur kita. Persembahan syukur kita dapat nanti diantarkan ke gereja. Nyanyian Kemenangan Iman 87. Ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia
karena Engkau adalah sumber segala sesuatu dalam hidup kami. Kami tahu bahwa anugerah-Mu tidak terbatas, kasih-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas. Segala sesuatu ada di dalam tangan-Mu, dan itu cukup untuk membuat kami berbahagia karena kami aman di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat setiap tangan yang sudah memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan pada hari ini. Setiap keluarga, setiap pribadi dengan persembahan mereka masing-masing. Baik itu persembahan buah tangan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan penginjilan, persembahan untuk mendukung konferensi, dan setiap persembahan yang penuh sukacita yang sudah dibawa kepada Tuhan hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah persembahan ini menjadi ucapan syukur di hadirat Tuhan, dan Engkau memberkati setiap pribadi, setiap keluarga yang sudah mempersembahkannya kepada Tuhan, baik dari kekurangan dan keterbatasan maupun dari kelimpahan, karena Allah adalah sumber berkat kami. Kami percaya setiap pribadi, setiap rumah tangga akan menikmati berkat-berkat yang berkelimpahan. Tuhan akan membukakan berkat-berkat-Mu, sehingga setiap kami akan menikmati segala kelimpahan di dalam Tuhan. Yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi mereka, Tuhan akan menyatakan jalan. Yang sedang bergumul dengan sakit mereka, Tuhan akan menyembuhkan. Yang sedang bergumul dengan segala perkara, Tuhan akan tunjukkan jalan keluar, sehingga setiap keluarga akan bersukacita di dalam Tuhan dan memuliakan nama-Mu senantiasa, karena Tuhan adalah sumber sukacita kami. Kekasih-kekasih Kristus yang berbahagia, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, tengadahkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Surga dan bumi pujilah. Surga dan kemuliaan-Nya yang tidak terbatas senantiasa menuntun dan memimpin hidup kita. Haleluya.